salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Syekh Az-Zara'i fi kitabil Ta'lim Muta'allim, innal insana la yakfuru bil maksiyah wa yakfuru la ta'zimin wa tahrimatun, atau bihurmatin maknanya illa ilallah. Yang pertama, mari kita selalu mengucapkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Setiap momen, setiap saat, apapun acaranya, mestinya kita tetap bersyukur. Kadang-kadang tak masuk akal acara musibah, tapi ahlul bait juga ngomong bersyukur, karena ini bagian dari kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Kalau kita hitung-hitung, sekali tarik nafas saja 5 rupiah, per 1 menit kita lebih kurang menarik nafas itu ribuan kali. Kalikan aja 5 rupiah, berapa duit? Kalikan 1 jam, bayar pajaknya berapa? Nggak sanggup bayar. Apakah masih ada harga barang yang 5 rupiah? Halo. Selamat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman kita hidup di Indonesia, nyaman orang hidup di Jazirah Arabia, nyaman di Portugal, Amerika, itu karena perjuangan Rasulullah. Percaya ibu-ibu? Percaya bapak-bapak? Kalaulah Rasulullah tak berjuang sampai ini hari akan dikubur inang-inang geluh-geluh. Sebelum lahir Rasulullah, perempuan dikubur hidup. Zaman Fir'aun bukan perempuan yang dikubur, laki-laki dikubur hidup-hidup. Zaman Fir'aun. Zaman Rasulullah sebelum lahir, inang-inang dikubur geluh-geluh. Maka yang paling pantas bersyukur atas hadirnya Rasulullah di muka bumi ini kaum ini. Yang kami hormati dan kami muliakan ahlul bait, tuan rumah, semoga selalu diberikan oleh Allah rahmat, ma'unah, maghfirahnya. Amin toh Pak Bu. Amin. Pelit benar orang susur ini. Baru minta amin, ulangi. Mudah-mudahan ahlul bait selalu diberikan ma'unah, maghfirah, rahmat oleh Allah. Amin. Semoga dilimpah ruahkan rezekinya. Amin. Berakah juga. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dijadikan menjadi suami istri yang soleh dan soleha. Anak keturunannya pula soleh soleha. Bagi kita semua mudah-mudahan diberikan pula kasih sayang Allah. Dimudahkan rezekinya. Dijadikan anak turunan kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini cepat-cepat dipanggil oleh Allah ke Ka'bah Baitullah. Amin. Hampir takut tadi ya. Panggil di mana pula? Ustaz belum tahu pula. Belum siap. Biar kita bisa naik umrah atau haji. Yang kami hormati pula Bapak Imam, pengurus jemaah, pengurus masjid, BKM, dan semua tokoh agama, tokoh adat, tokoh remaja, tokoh pemuda, tokoh sepatu, tokoh baju, tokoh pakaian. Pak Bu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bersyukur syukuran khitan, kalau nggak salah ya. Kalau khitannya sudah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum khitan silahkan daftar. Tapi nggak usah undang-undang orang. Aku nih khitan, dah dari khitan, ulang pelabah kan. Rosa pikir di dokter.
Bersyukur itu kenapa kita harus bersyukur? Harus kita ulangi lagi, syakara yashkuru syukran. Makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, hadiahkah, sedekahkah, yang pertama kali diucapkan alhamdulillah, baru kemudian diucapkan syukran katsiran jazakumullahu khairan thumma ahsanul jaza. Maka bersyukur ini pantas untuk kita lakukan sebagai hamba kepada Sang Khalik, Tuhan Maha Pencipta. Pantas kita adakan, pantas kita lakukan, bukan hanya di mulut doang, direalisasikan dengan perbuatan. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang pintar bersyukur itu ditambahi. Kalau kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan 1 juta, insya Allah diberi 2 juta. Kalau kita bersyukur pada hari ini punya rumah 1, insya Allah akan dapat 2. Kalau hari ini kita bersyukur diberikan oleh Allah mobil Fortune 1, insya Allah tahun depan ditambah. Kalau hari ini bapak-bapak bersyukur istri punya 1, insya Allah tahun depan Tetap 1. Saya kira pula nanti di demon. Ini bersyukur terlepas ditambah ataupun tidak. Artinya jangan juga menyalahi makna kaidah bersyukur. Bersyukur ini wajib, tak ada negosiasi, tak ada istilah tawar menang. Kadang bahasa pak nah. Oda tawar menabar. Wajib hari ini Ahlul Bait bersyukur kepada Allah Ta'ala, syukur khitanan atas anaknya yang sudah Allah berikan 3 orang. Mudah-mudahan kapasitasnya bukan hanya 3 orang, 1 orang tapi sanggup membawahi ribuan orang, 1 orang tapi jiwa takwanya mengandung ribuan, puluhan ribuan orang. Ini yang dimaksud bersyukur. Bagaimana cara kita mengajari, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana akan terlahir tercipta anak kita menjadi soleh soleha. Mula bapak inangna oda pernah bersyukur. Anak akan menjadi soleh dan soleha kalau diajarkan oleh orang tuanya. Macam anak yang Ahlul Bait ini saya tahu persis karena ngajinya ke saya. Rajin insya Allah. Kalau seperti beliau-beliau ini, anak ini, semua anak-anak disosor seperti itu rajin mengaji, 10-20 tahun yang akan datang kita goncang pak barat, lahir setiap satu rumah minimal 1 penghafal Al-Quran. Amin. Kalau kita usahakan ulang amin samping udah boy. Amin ya Allah, amin. Udah disuruh buka ngaji. Nak aku mengaji sering di masjid. Inang ke bapak aku udah mengaji. Nak aku sholat di 3 hari. Ini bisa tercipta kalau kita ajarkan. Artinya menggapai kita, tercapai mimpi cita-cita kita, pak barat yang religius. Dari sekarang kita harus laksanakan. Partuan nami oda boy setiap waktu di masjid minimal 1 waktu. Mula boy 1 waktu minimal 2 waktu. Boy 2 waktu akhirnya berkelanjutan. Luar biasa bagian agama ini bukan hanya urusan pak ketua BKM, bukan hanya urusan imam jemaah, imam masjid. Mungkinkah hanya mereka besok masuk surga? Udah merasa? Karena masuk surga itu ternyata golongan dalam Al-Quran ashabul yamin wa ashabus shimal, golongan kanan, golongan kiri. Ashabul jannah dalam bahasa yang lain, kalimat yang berbeda dalam Al-Quran. Ashabul jannah golongan surga, ashabun nar golongan neraka. Halo. Hai.
Halo. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kepingin anak kita menjadi soleh-soleha, kepingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, ahli ilmu hadis, ahli tafsir, ahli tasawuf, maka kita bimbing dari sekarang. Kalau anak-anak kita kursus komputer bahasa Inggris segala 500 sebulan, kasal mula mengaji 10.000 berat. Hancur dunia Islam, peradaban Islam karena ini faktornya. Kalau hendak meraih dunia, kita mampu berkorban. Bahkan bukan hanya duit, mobil dikorbankan. Tapi kalau ngaji lah, kau mengaji nak malas. Udah nih preso oleh nana, main game kesal. Nah, beradi kau. Udah beradi, tongding dah beli. Bagian dari kalah talu Al-Quran daripada game. Talu orang tua gara-gara game. Talu orang tua, talu Allah ibain gara-gara PlayStation. Padahal banyak sudah korban di luar negeri sana gara-gara game online, mati tempat. Indonesia pun sudah ada. Gara-gara apakah sudah ada yang meninggal gara-gara baca Al-Quran? Sudah ada belum? Belum pernah. Seorang munawir kerapiak dari Jogja sampai berdarah mulutnya membaca Al-Quran, tak mau berhenti. Dijustifikasi oleh dokter, wahai kiai, harus berhenti, harus istirahat mulut kiai agar tidak berdarah. Demi Allah, wallahi lebih baik saya mati daripada saya tak bisa membaca Al-Quran. Kalau ini prinsip yang kita pegang, insya Allah kedua bulan kita mati udah ditangis. Ngolot duka tak disolatkan kita, ngolot duka tak didoakan kita, ngolot duka tak imamin solat kita terakhir kali. Kalau kita sakit besok sudah ada anak-anak yang mengaji. Tapi kalau anak-anak yang tak soleh-soleha, kalau kita menemui ajal, nazak sekaratul maut, ikesuideng bantanang, dikedeng warisanmu, dikedeng tanahmu, merubah dedahmu. Ulang lebih mati kita, geluh bengget merubah. Banyak masih hidup orang tuanya gara-gara tanah, jadi perubahan. Udah nih tangan, udah nih babah kirana tapi tangan. Udah nih babah kirana tapi bolok. Belum mati orang tuanya. Apalagi kalau sudah mati. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini memberikan tarbiyah pelajaran buat kita. Tak ada yang kekal abadi, bahkan kita pun mati. Pedagang mati, Pak Imam mati, Ustadz apalagi masyarakat biasa, stres tak lala, pasti lebih dor mati. Artinya apa yang kita bawa? Amal soleh kita kah atau anak-anak yang kita tinggalkan soleh dan soleha? Mohon maaf sebesar-besarnya banyak kalimat yang khilaf, kata beradab, beretika, kurang asam garamnya, kurang ajarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah Ta'ala kami mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.